Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya RTS Ocha Putri Kunanti. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dalil proyeksi. Sebelumnya, apa sudah ada yang tahu proyeksi itu apa sih? Oke, jadi proyeksi itu adalah pemetaan suatu daerah, baik berupa titik, garis, maupun bidang, secara tegak lurus terhadap daerah lain. Dan proyeksi ini bisa kita terapkan pada segitiga juga loh teman-teman, dengan cara memproyeksikan salah satu sisi segitiga dengan sisi segitiga yang lain. Contohnya seperti ini. Terdapat segitiga ABC. Misalnya kita mau memproyeksikan garis AC terhadap garis AB. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, titik potongnya yaitu titik A ya teman-teman. Kemudian kita tarik sebuah garis dari titik C secara tegak lurus terhadap garis AB. Di sini juga sudah terbentuk titik baru yang kita sebut dengan titik E. Nah, sampai di sini kita sudah bisa menentukan loh hasil proyeksi dari garis AC terhadap garis AB, yaitu garis AE. Jadi, AE merupakan hasil proyeksi dari garis AC terhadap garis AB. Contoh yang kedua yaitu memproyeksikan garis BC terhadap garis AB. Nah, titik potong antara kedua garis tersebut yaitu titik B. Kemudian kita tarik sebuah garis baru dari titik C terhadap garis AB. Nah, juga terbentuk sebuah titik baru yang kita sebut dengan titik E. Maka hasil proyeksi dari garis BC terhadap AB yaitu BE. Dalil proyeksi pada segitiga dibagi menjadi dua, yaitu dalil proyeksi pada segitiga lancip dan dalil proyeksi pada segitiga tumpul. Untuk penjelasan lebih lanjut, stay tune ya. Halo, perkenalkan nama saya Nora Sikin dengan NIM A1C221097. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dalil proyeksi pada segitiga lancip. Nah, dalil tersebut mengatakan pada segitiga lancip, proyeksi satu sisi pada sisi lainnya sama dengan jumlah kuadrat sisi itu dengan kuadrat sisi tempat diproyeksikan dikurangi dengan kuadrat sisi ketiga dibagi 2 kali sisi tempat proyeksi. Pada segitiga ABC, garis CA diproyeksikan dengan garis AB menghasilkan garis AD, sehingga panjang AD dapat dicari menggunakan dalil proyeksi pada segitiga lancip seperti berikut ini. AD sama dengan CA kuadrat ditambah AB kuadrat dikurang BC kuadrat dibagi dengan 2AB. Nah, ini dapat dibuktikan yaitu dengan perhatikan bahwa pada segitiga ADC sama dengan segitiga siku-siku, sehingga berlaku teorema Pythagoras. Maka AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang dengan CD kuadrat. Nah, pada segitiga CDB juga berlaku teorema Pythagoras, yang mana CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang dengan BD kuadrat. Selanjutnya, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Maka didapatlah AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang dengan BC kuadrat dikurang pula dengan BD kuadrat. Nah, ini sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat ditambah dengan BD kuadrat. Untuk BD kuadrat itu sama dengan AB dikurang AD dikuadratkan. Sehingga AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang dengan BC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat dikurang 2AB dikali dengan AD ditambahkan dengan AD kuadrat. Lalu kedua ruas saya jumlah dengan
2AB dikali dengan AD. Maka 2AB dikali AD sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Sehingga didapatlah AD sama dengan AC kuadrat dikurang dengan BC kuadrat ditambah AB kuadrat dibagi dengan 2AB. Maka terbukti bahwa AD sama dengan AC kuadrat dikurang BC kuadrat ditambah dengan AB kuadrat dibagi dengan 2AB. Kita sudah mengetahui apa itu dalil proyeksi dan pembagian daripada dalil proyeksi. Di sini saya akan menjelaskan dalil proyeksi pada segitiga tumpul. Cek it out. Dalil proyeksi pada segitiga tumpul. Nah, dalil proyeksi pada segitiga tumpul dapat dicari dengan cara mengkombinasikan teorema Pythagoras dengan penambahan panjang dari hasil panjang proyeksi. Sekarang perhatikan gambar segitiga tumpul berikut ini. Nah, jika garis BC itu diproyeksikan terhadap garis AC, maka terjadilah gambar seperti ini. Nah, dari gambar itu kita lihat bahwa garis DE itu merupakan hasil dari proyeksi garis BC terhadap garis AC. Sekarang perhatikan segitiga ABD. Segitiga ABD yang siku-sikunya berada di D. Nah, dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka sisi BD dapat kita tentukan dengan rumus seperti ini. Nah, sekarang perhatikan segitiga BCD yang siku-sikunya juga ada di D. Dengan menggunakan teorema Pythagoras juga, maka sisi BD dapat kita tentukan dengan rumus seperti ini. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 dapat kita peroleh persamaan baru, yaitu A kuadrat dikurang B kuadrat dikurang BX dikurang X kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang X kuadrat menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2BX atau BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah 2AD dikali CD. Maka kesimpulannya, rumus dari dalil proyeksi pada segitiga tumpul yaitu BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat ditambah 2AD dikali CD. Terima kasih, semoga mengerti. Halo teman-teman, saya Tiara Fitriana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pada soal yang pertama, yaitu diketahui segitiga ABC adalah segitiga lancip dengan panjang AB sama dengan 12 cm, BC sama dengan 5 cm, dan AC sama dengan 9 cm. Tentukan proyeksi AC terhadap AB. Pada soal tidak dicantumkan gambar. Nah, sekarang tugas kita yang pertama yaitu menggambar apa yang ada di soal dengan cara mengubah bahasa soal menjadi bahasa kita sendiri. Di sini kita sudah dikasih clue. Yang pertama, segitiga ABC itu merupakan segitiga lancip. Nah, segitiga lancip ini dimana panjang AB itu merupakan panjang yang terpanjangnya yaitu 12 cm diikuti oleh 9 cm yaitu panjang AC, dan yang terakhir yang pendeknya itu ada 5 cm yaitu panjang dari BC. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana gambarnya ini, gambar dari soal ini, sekarang kita lanjut ke rumus ya teman-teman, yaitu rumusnya X sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat per 2C. Nah, kalian sudah tahu kan yang mana A, B, dan C-nya ini kan sudah dijelaskan pada materi-materi yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, di mana B-nya ini sama dengan AC dan C-nya ini sama dengan AB dan A-nya ini sama dengan BC.
Nah, kita langsung masukkan saja nih nilainya berapa. Setelah kita masukkan, dapatlah nilainya 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat per 2 dikali 12. Nah, 9 kuadrat itu ya 81 ya teman-teman. Nah, 12 kuadrat 144 dikurangi dengan 5 kuadrat yaitu 25. Setelah kita operasikan mendapatkan hasil 200. Kalian jangan lupa kan ada pernya itu baginya, yaitu 2 kali 12 24. Jadi 200 dibagi dengan 24 mendapatkan hasil 8,3 cm. Jadi proyeksi AC terhadap AB itu adalah 8,3 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, ini berbeda ya dengan yang soal yang pertama, karena soal kedua ini dia sudah tertera gambarnya, sudah dicantumkan gambarnya. Ada gambar segitiga tumpul. Nah, CDB itu segitiga tumpul. Karena dia diproyeksikan, nanti kita mencari nilai proyeksi itu berapa. Panjang sisi CD sama dengan 12 cm, BD sama dengan 8 cm, dan BC sama dengan 16 cm. Tentukan panjang sisi AD. Panjang sisi AD ini kita cari dengan rumus BC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BD kuadrat ditambah 2 kali BD kali AD. Nah, kalian sudah melihat gambar, sudah tahu kan di mana X-nya, di mana nilai yang kita cari. Maksudnya X itu nilai yang kita cari ya. Di mana nilai yang kita cari, di mana segitiganya, karena segitiganya juga sudah dicantumkan. BC kuadrat sama dengan CD kuadrat ditambah BD kuadrat ditambah 2 dikali BD dikali X. Kenapa X? AD itu adalah nilai yang akan kita cari. Untuk mempermudahnya kita ganti AD itu dengan X, atau gantilah nilai AD itu dengan X, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita langsung masukkan aja teman-teman, substitusi ya. BC itu 16, kita masukkan 16 kuadrat sama dengan 12 kuadrat tambah 8 kuadrat ditambah 2 kali 8 kali X. Ingat ya, X bukan AD lagi, X. 16 kuadrat itu berapa? Ayo teman-teman, emang kalian ingat? Iya, pasti ingat kan ya. 16 kuadrat 256 sama dengan 12 kuadratnya 144 ditambah 8 kuadratnya 64 ditambah 2 kali 8 16. Ingat X nya 16X. Nah, setelah dioperasikan itu mendapatkan hasil 48 sama dengan 16X. Nah, X nya ini sama dengan 48 per 16. 48 dibagi 16, ya mudah sekali ya kalau untuk kalian ini. Ya, saya rasa ya mudah sekali. 48 dibagi 16 ya 3 cm. Jadi panjang sisi AD sama dengan 3 cm.